seperti ban yang kuat dan tegar menerima segala bentuk tekanan dari mobil maupun dari jalanan yang begitu kasar. Gesekan dengan jalan ditambah berat mobil beserta penumpang tetapi tetap saja bertahan demi bisa berjalan. Tentunya perjalanan tidak mudah, terkadang ada banyak lubang, batu, paku, sampai hal lain yang bisa merusak, tetapi tetap saja maju ke depan, tidak pernah melihat ke belakang. Perkenalkan, namaku adalah Tono. Aku dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana dan bertempat tinggal di dalam sebuah kampung yang sangat jauh dari perkotaan. Dikarenakan tinggal di sebuah kampung maka pekerjaan yang disediakan sangatlah sedikit. Maka solusi yang sedang ditempuh oleh keluargaku adalah pindah dari kampung dan menetap di sebuah kota besar hanya demi perbaikan kehidupan. Nyatanya jalan yang diberikan oleh ayahku tersebut ditolak mentah-mentah oleh ibuku. Singkat cerita, akhirnya ayahku saja yang berangkat ke kota untuk mengadu nasibnya dan ayahku juga berjanji setiap bulannya akan mengirim uang ke ibuku untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Pada beberapa bulan harus kuakui semua berjalan dengan sangat lancar. Ayahku setiap bulan mengirim uang untuk memenuhi kebutuhanku. Dengan uang tersebut kita dapat makan, minum, dan sekolah dengan baik. Namun semua itu berubah ketika seseorang datang kepada ibuku. Mungkin kukira pada awalnya seseorang tersebut hanyalah orang lain yang kebetulan datang ke rumah kami untuk bertemu ke ibuku. Namun entah mengapa seseorang tersebut semakin lama semakin datang ke rumahku. Perlahan-lahan dengan seseorang tersebut memberikan dampak yang kurang bagus kepadaku. Di mana ibu mulai melupakan kewajibannya untuk mengurus rumah dan diriku sebagai anak. Dan di akhirnya ibuku meninggalkanku sendirian tanpa memberikan sedikit pun uang, tetapi hanya memberikan rumah saja. Marah sudah pasti, tetapi kehidupan harus tetap dijalani. Awalnya kukira ayah juga meninggalkanku. Setelah beberapa bulan ibu pergi dan beberapa tahun ayah di kota, secara mengejutkan ayah pulang ke rumah menemui kami. Awalnya kukira itu hanyalah, namun ternyata ayah benar-benar ada di rumah. Pada awalnya mungkin di pikiran ayah bahwa ketika pulang dari kota akan disambut hangat mamah dan aku. Tetapi nyatanya ketika papa datang betapa kagetnya bahwa selama ini uang yang dikirim dari kota tidak sampai kepadaku dan keadaan rumah yang sudah sangat kacau balau. Aku pun secara terang-terangan menyampaikan kepada ayah apa yang terjadi dan kemana mama sekarang. Pada awalnya reaksi pertama kali yang diberikan oleh ayah atas ceritaku pastinya tidak percaya akan ceritaku. Namun dengan melihat kondisi keadaanku saat ini mau tidak mau ayah akhirnya percaya dengan perkataanku tersebut. Telah 2 hari ayah hanya berdiam diri di dalam kamar tanpa keluar sama sekali. Harapan kehidupan menjadi lebih baik dengan bertumpu kembali kepada ayah akhirnya harus kurelakan terbuang jauh-jauh dengan melihat kondisi ayahku saat ini. Namun kehidupan harus tetap berlanjut. Setelah hari ketika mengurung di kamar akhirnya ayah keluar dan memberikan sebuah jalan keluar dari masalah ini, yaitu dengan meninggalkan kampung dan pergi ke kota bersama ayah. Ingin sekali kutolak dan berharap ibu akan tetap kembali, tetapi dengan hal-hal yang sudah ibu lakukan yaitu meninggalkanku, akhirnya kuputuskan untuk mengikuti solusi dari ayah. Kemudian rumah kami di kampung dijual untuk biaya kami ke kota dan bertahan hidup di kota.